Halo semuanya, balik lagi di Ngebas Rank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Zaki Akbar yang baru pertama kali ini jadi MC. Dan di sini saya akan membawakan sebuah pembahasan. Tapi nggak sendiri, tapi bareng teman saya nih, teman tongkrongan asik, paling asik nih. Kenalin coy, nama lo siapa? Ayo. Nama saya juga Diuda Panata. Saya juga mahasiswa Institut Ilmu dan Kependidikan. Tongkrongan saya. Jawaban. Gini. Kita kan mau membahas tentang toxic positivity nih, coy. Oke. Lo toxic gitu ya, toxic nih. Iya, ini tentang toxic ini asik nih, kayaknya banyak gibahan lagi nih. Ngerti gak sih artinya toxic positivity itu apaan sih? Kalau artinya penjabaran tuh nggak ada sih. Nggak ada secara khusus, nggak ada. Secara khusus sih. Tergantung prinsip orang-orang sendiri ya. Semisal ada orang yang nggak bisa menunjukkan perasaannya, tapi ada orang yang seperti ya itu disebut toxic. Iya, kayak menyembunyikan perasaan sesungguhnya, memberikan perasaan aslinya. Oh, jadi gini, kayak misalnya aku lagi sedih nih, lagi sedih. Curhat sama saya. Curhat ke Anda ya. Terus gimana nih? Gimana gini, kalau bukannya menerima curhatan itu, tapi aku balas dengan aku curhat lagi ke kamu, jadi nggak ada timbal baliknya. Jadi gini berarti kayak misalnya contoh Dut, aku lagi nggak ada uang nih, misal nih, nggak ada uang nih, terus berarti sampean balasnya aku juga bilang gini, aku ada uang tapi aku bilang ke kamu, tapi lebih malah nemen aku istilahnya lebih parah aku gitu. Gitu perasaanku yang sebenarnya ya positif tapi nggak mau bantu gitu. Kasih kayak ya udah sabar aja gitu ya, maksudnya kayak ya nggak ada solusinya gitu, sangat nggak ada. Jadi ya walaupun namanya toxic positivity, tapi kalau ada toksiknya itu kan toksik lah. Iya, istilahnya tidak ada untungnya sama sekali ya. Berarti nggak ada. Tapi toxic positivity ini bisa terjadi ke semua orang nggak sih? Maksudnya ya misalnya mungkin anak balita mereka nggak bisa ya. Nggak bisa ya berarti ya, belum bisa ya. Walaupun orang-orang dewasa itu kebanyakan tuh yang mengalami toksik dalam usia umur 18 umumnya remaja 30 tahun 28 lah maksimal 28. Itu ya sering lah secara sadar nggak sadar itu dia menerima itu, kebanyakan udah rahasia umum lah itu. Jadi ya positivity itu udah marak lah di lingkungan kita. Jadi walaupun lingkungan sekolah, kampus, terus kerja, terus tempat tongkrongan itu pasti ada. Soalnya gini, pas aku disuruh ngebawain sebuah pembahasan tentang toxic positivity ini ya, aku jujur aja nggak tahu loh toxic positivity apa ya. Kan taunya toxic relationship. Nah, ya kan. Tapi loh toxic positivity ini yang model gimana? Nggak tahu. Terus disuruh bawain. Ini nanti sama kamu sama Yoga bahas toxic positivity lah. Aku nggak tahu apa-apa. Ya udah berarti itu jadi pembahasan kamu nggak tahu apa-apa tentang toxic positivity. Kamu bisa tanya-tanya semuanya di situ, bisa membahas bareng. Ini ceritanya bukan membahas ya, tapi ya lebih kayak ngobrol santai kita. Jadi ya kayak belajar bareng lah. Mari kita belajar bareng tentang toxic positivity. Mungkin teman-teman di rumah juga sering lah mengalami ini walaupun nggak sadar saat sama temannya atau sahabatnya itu jelas sedikit lah menerima toxic positivity.
berusaha ini loh, penyebab toxic positivity itu yang satu pertama tidak benar-benar menaruh perhatian. Maksudnya pertama itu enggak benar-benar menaruh perhatian. Misal kamu curhat sama aku kayak aku tapi sepenuh hati. Enggak di sebenarnya enggak benar-benar care gitu ya. Benar-benar cuma ya kamu temanku aku kelihatannya kayak gimana sih? Cuman pantas-pantasan. sering bersama, sering berdua-duaan, terus kemana-mana berdua, kemana-mana bareng-bareng, terus tahu-tahu dia susah, terus curhat ke masa nggak mau masa nggak mau nanggepin sih gitu. Itu loh. Gitu. Terus apa lagi? Itu penyebabnya ya? Iya. Terus ujaran positif lebih enak didengarkan. Gimana? Ujaran positif. Lebih enak didengar. Ya. Itu kan ada positif. Kamu nih sama aku kan udah jadi kemana-mana. Iya lah bareng lah kita kan sedih. Pernah sih aku kayak coba enggak pernah kan. Misal alah. Kayaknya pernah kan. Kayak gitu lah. Tapi kalau teman baru kenal mesti ya pastilah. Iya mesti kayak gitu kan. Lebih kayak memberikan motivasi yang tidak terus juga berdampak tidak bersolusi. Tidak ada solusi ya. Itu yang ketiga juga tidak ada solusi yang pas. Oh itu. Kan pernah muncul solusi yang. Iya. Cuma ya dia mau mendengarkan. Dia enggak mau kasih solusi juga. Mau mendengarkan dengan baik juga. Jadi ya walaupun kita curhat nangis atau gimana yang nggak ada rasa-rasa yang nggak ada gininya istilahnya nggak ada chemistry istilahnya kayak misalnya kayak temen ya nggak ada gininya kalau temen udah ada gininya berarti kan udah kayak paham lah isi hatinya bagaimana gitu. Jadi ya ini berarti termasuk ini ya kesehatan mental juga ya juga walaupun itu yang dirasakan menerima yang menerima toxic positivity itu yang kan curhat nih pelaku toksik itu mau ngasih apa oke pantes-pantesan kan pantes-pantesan kayak istilahnya itu ya dia temanku kalau aku nggak care ya nggak pantas gitu. Nanti dilihat orang lain kan dicurhatin temannya orang ini loh sering berdua sekarang kok jauh-jauh ada masalah apa loh. Iya pasti ada yang menyadari seperti itu ya. Kan netizen sekarang kan wah sedih banget sih matanya. Wah iya. Udah jauh-jauhan kayak udah kayak temen gitu. Itu pasti itu malah jadi bahan gibahan tongkrongan. Soalnya gini sih, aku juga gini. Paling benci itu kalau misalnya aku cerita. Aku mau cerita dong. Nah, cerita apa temanku balasin gitu. Terus ini aku nggak bisa misalnya nggak bisa memahami sebuah materi matematika semisal gitu. Alah kamu lebih parah anak. Sudah aku males kalau dia udah ngomong kayak gitu, males aku sumpah. kayak nggak guna aku cerita kayak malah sama-sama curhat ya. kan aku maksudnya itu gini ya, maksudnya aku curhat minta masukan. Maksudnya aku curhat itu ya setidaknya cuman benernya nih didengarkan saja pun aku udah seneng gitu loh. Kita curhat didengerin aja udah seneng gitu loh. Kayak kamu nggak perlu bilang lebih parahan aku, kamu masih mending daripada cerita, aku gitu. Kita curhat, kita cerita, malah dia ikut cerita. Sedangkan cerita kita belum selesai ya kan. Iya, dan itu parahnya ceritanya dia itu lebih istilahnya itu lebih hiperbola. Dia lebih aku lebih parah. Kamu masih mending gini. Itu males aku sumpah, aku mending main game daripada aku cerita tapi ya hasilnya kayak gitu. Terus ini nih Kak,
ya kan banyak nih teman-teman di rumah juga. Mungkin Kak Yaki udah tahu apa belum? Gimana? Tanda orang yang misalnya pelaku toksik. Oh iya, iya tanda-tandanya gimana sih? Kok menolak logatku jadi berubah. Menolak kejujuran. Apa itu? Ya pelaku toksik. Ya, menolak kejujuran gimana? Menolak kejujuran. Artinya kayak gimana? Kejujuran. Berarti kan dia berbohong. Iya, nggak mau jujur berarti bohong ya. Iya. Terus membuat seseorang ini menjaga jarak. Jaga jarak. Oh, berarti kayak diam-diaman. Mungkin ya? Iya, terus dia itu kayak mau berinteraksi. Terlalu sering lah. Mau, ya. Terus juga dia mau menerima emosi negatif. Nggak mau menerima emosi negatif. Kan sebagai teman sahabat, teman kita coba dia emosinya positif, emosinya kita terima. Namanya sahabat. Sebagai sahabat kita kan juga mencari solusi, terus menenangkan teman kita. Iya. Kita menerima apapun teman kita gimana ya, itu resiko kita sebagai teman. Timbal baliknya jika kita mengalami juga teman kita juga baliknya ke teman kita juga gitu. Iya. Soalnya ya emang normal ya, maksudnya emosi negatif di ya kalau misalnya kita punya emosi negatif ya patut dikeluarkan juga, nggak mungkin kita harus everything is positif gitu kan. Ya nggak bisa gitu, akhirnya nanti juga harus ya meledak kitanya, kayak nggak kuat. Terus ya ini pasti Kak Yaki juga pernah mengalami sih. Gimana Kak? Kan Kak Yaki kan dulu kan juga pernah tahu kan pindah sekolah. Oh iya. Iya pernah. Pertama kan belum punya teman toh. Iya. Terus pernah Kak sih ajak teman-teman sekelas makan di kantin, misal makan di kantin, terus Kak Yaki yang bayarin. Makan di kantin. Pernah sih. Iya. Itu ya seperti gitulah. Positivity ya. Membutuhkan biaya. Oh. Membutuhkan uang ya, lebih tepatnya membutuhkan uang. Nah, tapi kan sebenarnya kalau misalnya kita curhat biasa kan bisa, nggak perlu pakai uang. Kita bagus, kita membantu teman, kita bagi rezeki. Tapi kalau kita misal salah arah, salah tujuan, terus orangnya itu memanfaatkan kita dan berkedok teman kita, itu juga salah. Berkedok teman ya. Iya. Itu juga salah. Jadi ya makanya nih kan kita nggak boleh milik teman. Jangan apapun teman-teman kita harus merangkul ajak teman. Tapi di sisi lain kita juga gak mau toh diri kita terjerumus kayak toxic positivity, kejelekan yang lain. Berarti gini, yang melakukan istilahnya itu yang melakukan toxic ya, yang harus dia harus protect juga, nggak harus ngerti dia itu dimanfaatin apa gimana gitu. Iya. Dampaknya kebingungan, emosi sendiri tuh dia bingung mengatur emosinya sendiri. Dia bingung mengatur emosi. Kan apa? Dia gak tahu kan mencari solusi, tapi dia malah kena masalah sendiri, membuat kayak gitu, kayak muter-muter di situ aja, nggak ada jalan keluar ke sini, nggak ada jalan keluar ke sana, apa bocoran ke sini kan nggak ada ya. Juga menggambarkan perasaan, dia bingung. Aku misalnya kamu, aku iya. Jadi sebenarnya aku sedih, tapi ya temanku malah nggak mau ngasih respon. Ya udah aku ya biasa, walaupun seharusnya ya kayak pura-pura gitu. Kayak pura-pura. Itu dampak negatifnya kayak buruk lah itu. Iya, soalnya gini. Aku sering banget dicurhatin sama teman-temanku ya. Banyak ya. Maksudnya kan teman-temanku nggak di lingkup kampus aja, banyak di rumah juga ada gitu. Teman-temanku tuh banyak yang istilahnya itu kayak bilang itu gimana ya? Kalau temennya
ketawanya makin kenceng, berarti dia lagi dapat masalah. Ya selalu sih, gak selalu, tapi kebanyakan gitu ya. Orang yang kayak gimana ya? Orang itu kayak misal hiperaktif kayak gitu loh, aktif banget ya. Salah punya terus. Tiba-tiba berubah. Padahal biasanya nggak pernah kayak gitu ya. Itu ya kayak ya kebanyakan mungkin bisa dibilang dia punya masalah yang disembunyikan. Cuman tapi, ya itu, akhirnya itu bukan untuk orang lain tapi untuk dirinya sendiri ya. Juga baik sih. Misal ya sebagai sahabatnya, sebagai dia sahabatnya, seharusnya sahabatnya kan mencari tahu mestinya ya peka lah kalau misalnya lu kok temanku kok nggak biasanya kayak gini, biasanya diem dia anak biasanya diem kok tiba-tiba aktif, tiba-tiba banyak omong, kan berarti ada sesuatu. Ya banget ya, membuat orang itu merasa seperti lemah, bersalah terus, kena toksik gitu, kayak lemas gitu ya, emosinya kan ya lemah kayak dia gak berguna, gak bisa. Ya udahlah, pasrah. Gak berguna sih. Ya masih berguna lah, masih berguna. Tapi ya merasakan itu loh, pas lemah, udah lemas. Sudahlah, kamu mau ngapain aku ya terserah kamu. Cuman gini, biasanya kan ada beberapa orang yang jadi korban toxic positivity itu dia kan akhirnya jadi fake gitu loh, maksudnya ya dia nyembunyiin kan. Iya. Itu kan tapi kan juga nggak baik sih sebenarnya. Iya nggak sih? Ada sisi baiknya, ada sisi. Ada dua sisi ini. Iya, sisi baiknya dia kan nggak mau menambah semisal beban orang lain. Iya. Ya ini masalahku ya, aku aja yang nerima gitu. Tapi di sebelumnya dia juga kena emosinya sendiri, mentalnya sendiri juga dia butuh lebih down lah. Malah dia lebih menekan dirinya sendiri untuk bisa positif mengatasi masalahnya dia. Sedangkan dia nggak mau cerita. Jadi ya kita juga ya, tapi jatuhnya kan jadinya banyak ininya, banyak apa ya istilahnya, banyak negatifnya. Makanya disebut toxic. Kalau menurutku ya emang banyak negatifnya daripada positifnya. Ya mungkin cuman kalau positifnya cuman kayak aku nggak mau ngerepotin temanku, udah itu aja. Ya mungkin nanti tanya abang apa gimana, kan istilahnya yang dipikirkan si korban ini yang terjadi toxic positivity ini kan pasti mikirnya aku nggak mau ngerepotin temanku, aku nggak mau ngerepotin keluargaku, mungkin kayak gitu. Tapi kan di sisi lain dianya malah hancur di dalam gitu ya. Iya, kayak jadi emosinya malah kependem, terus dia nggak bisa ngeluarin apa omongan gitu. Omongan dia yang mengantarkan hatinya juga baru mau gini ya. Malas. Sedangkan dia tahu udah sering keluarganya, mau curhat ke keluarga ya sama aja, sama teman sama aja. Jadi ya dia mencapik dirinya sendiri. Membuat dirinya terbeban sendiri. Sedangkan seharusnya kan misal dia punya sahabat nih, membantu, memberikan panggung buat dia, pengertian juga, toleransi. Iya. Ya penting coy, toleransi itu penting, sumpah loh. Teman-teman di rumah juga. Ya yang di rumah nih. Jadi ya mungkin bisa mengidentifikasi nih. Mungkin nanti ada yang bisa komen di kolom komentar model-model apa toxic positivity yang kalian pernah alami ya. Seperti ya di sekolah, di universitas atau di lingkungan, mungkin di lingkungan sih, keluarga juga bisa. Kebanyakan sih kalau di sekolah itu ya anak cewek sih ya, anak cewek. Iya, anak cewek, sumpah. Cowok-cowok nih geng-gengan, kalau anak cewek itu geng-gengan dan toksiknya itu banyak banget, sumpah. Kalau anak-anak cowok pasti pernah di tongkrongan kayak warung kafe-kafe gitu, pernah lah kalau anak-anak cowok tongkrongan. Nah, mungkin apa yang pernah kalian alami tentang toxic positivity? Ya, tulis kolom komentar, kalian bisa beri tips nih, berbagi-bagi, ya diskusi bareng lah kita, gitu. Tapi gini nih, kalau kamu sendiri nih pernah nggak sih, secara pribadi pernah nggak sih ngerasain? Pernah sih. Pernah. Mungkin cukup sering sih. Cukup sering.
Gimana? Mungkin salah satu yang bisa diceritain lah, istilahnya nggak gini. Nggak Waktu perlu. SMA sih. Waktu SMA gimana? Bojonegoro lah gitu. Deketin dong mic-nya biar denger nih di rumah ini biar denger. Kan kayak saya itu kayak pernah kan curhat nih sama temen aku soal orang tuaku nih, tuaku kan sakit gitu. Saya bingung. Udah saya itu baca dari Bojonegoro ke Tuban, jauh loh. Setiap hari baca. Jadi saya enggak, tenaga saya terkuras habis, pikiran saya juga terkuras habis, mikir dari pelajaran sekolah, terus pelajaran sekolah, terus dari orang tua yang sakit. Pokoknya stres ya. Saya mau curhat. Tengah-tengah belum dikasih solusi. Panjang lebar. Juga. Dia ikutan curhat. Ini jawabannya ya. Wah, siapa aku yang ini. Wah. Oh, sudah diem Mas. Ternyata malah saya yang ngasih solusi ke dia, bukan dia dari solusi saya. Jadi, masalahnya dia selesai, ada masalahmu nggak selesai. Itu. Iya. Itu ya. Jadi sampai sekarang saya ingat namanya, orangnya. Masih ingat, tapi nggak usah sebut ya. Nanti malah bahaya. Buat pengalaman lah. Iya. Sering kayak gitu sih, makanya kayak kalau saya tipe-tipe saya juga itu orangnya juga sering nggak mau lah teman-teman saya itu beban dari mana. Kalau bisa saya atas sendiri, kenapa enggak? Jadi kalau udah saking nggak bisa ngatasin baru saya ngomong ke teman. Tapi kalau semisal saya masih bisa ngatasin, masih bisa menangani secara mandiri lah tanpa ada bantuan orang lain. Saya lakukan sendiri kayak gitu. Ini pesan, ini saya bagi tips ya buat teman-teman di rumah ya. Iya. Jadi buat teman-teman nggak masalah cari teman-teman, cari semua teman itu dari golongan apapun cari teman. Yang penting satu, Anda memiliki prinsip Anda sendiri dan tidak terpengaruh dari prinsip orang-orang lain itu sendiri. Jangan pilih-pilih teman, terus tetap protect diri sendiri, protect dirimu, jangan sampai orang lain yang mengaturmu. Jadi untuk dirimu sendiri kamu yang berhak mengatur, bukan orang lain. Jadi lebih baik you can control the ship. Kamu bisa mengatur dirimu. Kok temanku bisa seperti ini? Kamu belajar di mana? Saya nggak belajar sih. Saya belajarnya tuh di lingkungan yang setiap hari saya lakukan di gimana? Lingkungan luar, sama tetangga, sama teman-teman. Di lingkungan, tapi kuliah pasti ngaruh lah ya. Kuliah juga ngaruh. Iya. Jadi ya, soalnya saya dari SMA sampai sekarang itu jarang banget kayak malah kumpul di keluarga itu jarang banget. Soalnya kan saya juga jauh dari orang tua saya. Orang tua saya di Sidoarjo dan saya di Tuban sendirian. Oh, sendirian. Jadi ya ngekos saya. Jadi ya gimana lagi kalau bukan saya survive untuk diri saya sendiri. Makanya ya iya. lebih baik saya mengatur kapal saya. Sedangkan soalnya saya nggak bisa mengatur lingkungan lautnya. Jadi ya gimana tuh caranya saya juga harus memprotek diri saya, survive. Walaupun survive jadi juga perlu ambil ini sih kayak gini buat saya terus ini jelek, jangan sampai saya masuki. Disaring lah, bisa disaring lah. Jadi kan soalnya kan setiap hal kan pasti ada sisi positif, sisi negatif. Ya, sisi pasti. Sisi positifnya kita ambil, sisi negatifnya kita kalau bisa kita hilangkan, kalau nggak bisa ya kita rubah jadi positif. Pelan-pelan. Jadi nggak bisa langsung. Misal kayak gini. Kamu ngomongin orang lah, apa namanya? Ada orang mabuk kayak gitu. Kamu bilang, wah itu jangan jelek, boleh itu. Kamu bakalan dimarahin, nggak bakal kamu. Bisa jadi ya. Baku hantam bos. Jadi ya, itu jadi jangan sampai. Jadi teman-teman di rumah kalau
berteman yang baik, kalau hindarilah kayak kata-kata toksik gitu teman-teman, walaupun negativity atau positivity jangan sampai lah. Jadi temanan yang baik, saling menyemangati, saling mengasih saran, mengasih solusi. Jadi ya dan toleransinya tolong dijaga sama teman. Soalnya sama teman, kalau kita memperbanyak teman, banyak relasi, wah itu bakal mudah dipandang. Nah itu pesan saya. Tapi kok kamu kok bisa ini ya, banyak relasinya, gimana caranya? Saya gampang akrab sih. Gampang masuk lingkungan baru ya. Jadi saya itu bisa kayak gimana ya, memposisikan diri saya, walaupun misalnya nih tempat tongkrongan nih orang-orang walaupun kayak gitu ya, saya yang penting saya nggak ikut, tapi saya tetap berteman. Kalau saya waktunya belajar ya, saya belajar. Kan orang-orang itu kan orang pintar belajar, ya saya ikut belajar. masa ada orang belajar saya main game? Iya bener sih. Saya bercanda kan nggak mungkin. Berarti diri sendiri ya mungkin terhadap lingkungannya, tapi nggak boleh terpengaruh lingkungan yang buruk. Jadi yang buruk kita saring, yang baik kita ikut. Oke. Ya kalian kalau misalnya ya, nah dari SMA pasti kan punya circle sendiri kan, kalian punya circle, nanti SMA punya circle, naik ke jenjang perkuliahan kalian juga akan punya circle baru, karena ya nggak mungkin kalian teman setongkrongan itu dari TK, SD, SMP sampai lulus. Nggak bakal mungkin. Itu 1001 ya ada. Tetap ada itu. Ya ada, tapi ya ampun susah loh, sumpah loh. Circle yang punya dia berteman dari SD, SMP, SMA sampai kuliah dia juga masih satu circle, itu susah banget gitu. Kita harus istilahnya itu kita adaptasi. Kalau misalnya kalian punya circle baru, kalian bisa beradaptasi, kalian akan punya lingkungan baru, dan ya yang menentukan lingkungan kalian itu ya kalian sendiri. Iya, tergantung diri kalian. Jika diri kalian itu masih berpegang teguh dengan prinsip kalian, jadi ya gak perlu takut dengan posisi di mana-mana. Anda juga punya prinsip. Kan Anda kan punya prinsip kan. Kalau prinsip Anda kuat ya kalian gak akan kepengaruh. Iya. Tapi kalau kalian punya istilahnya pengen mendapatkan lingkungan yang bagus, ya kalian bisa cari perkuliahan kampus yang bagus juga. Contohnya apa coy? Sebutin contohnya. Ini buat teman-teman. Lagi cari kampus yang masih SMA ini ya. Iyalah masa SMP masuk kampus nggak mungkin. Nggak mungkin. Yang baru lulus atau yang masih bingung ini teman-teman masuk. Saya ingin di kampus kesehatan. Wah, yang paling bagus di Tuban itu ada loh Kak, kampus yang bagus. Iya. Kesehatan pula. Prodinya banyak. Iya. Seperti prodi perawatan, S1 apa? Gizi. S1 kebidanan, S1 administrasi. Kayaknya kenal ya kampus ini ya. Coba daftar di institut. Bukan coba lagi harus daftar. Harus daftar. Langsung harus ya? Harus, kalian harus daftar di Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban. Kayaknya saya ngampus di situ juga kayaknya. Tapi beneran bagus sih lingkungannya. Bagus. Kalian nggak akan mendapatkan sebuah toxic positivity di sini. Anda aman. Aman terus ya. Wah. Pokoknya harus daftar. Harus daftar ya. Biar kita bisa berteman juga di sini. Iya, bisa temenan juga loh. Kita kan di sini kan cari temen gitu. Masa kalian nggak mau nemenin kita ya? Iya. Tambah pengalaman, tambah relasi, oke? Oke, gitu. Apalagi yang di wilayah Tuban nih, daripada kuliah jauh-jauh, mending kuliah di kabupaten sendiri gitu. Tapi kalau mau istilahnya mencari pengalaman yang lebih spesial juga, kalian nggak perlu jauh-jauh juga gitu, kalian bisa di kota sendiri pun juga bisa menemukan gitu. Dengan kota sendiri masih belum gimana ya, potensinya masih belum ya. Kita butuh potensi yang bagus di sini. Kita kan yang di jauh-jauh Tuban Selatan kayak gitu ya. Iya. Itu Tuban Selatan mana? Jatirogo. Oh Jatirogo ya. Kan aku nggak tahu guys. Ya. Mending lah kesini aja. Jadi kita memajukan, kita membuat Tuban ini lebih maju, lebih sehat untuk
untuk anak-anak kesehatan juga ya yang mau masuk ikut ke kampus kesehatan gitu ya. Ayolah kita membuat tuban ini lebih baik kan, soalnya kan lebih baik, lebih sehat. Masih dalam masa pandemi COVID ya. Ya. Walaupun kita online ya harus menjaga kebugaran tubuh ya. Sering minum vitamin enggak? Ya lihat gimana sih? kayak sakit atau enggak kah? Enggak sih, kayaknya alhamdulillah sehat-sehat aja ya. Soalnya ya sering saya sering konsumsi vitamin lah. Kurang lebih kayak ya selalu minum buat jaga imunitas tubuh. Biasanya belinya di mana? Kasih tips lah. Masa enggak dikasih? Kalau beli vitamin di mana aja bisa. Yang terpercaya, yang kayaknya wah. Kalau saya nih ya, yang recommended. Klinik Mitra Sehat. Tahu nggak Klinik Mitra Sehat? Di mana itu? Klinik Mitra Sehat nggak tahu. Saya itu adalah mitra kerja. Dari perumahan loh. Tempatnya tahu nggak? Gimana? Depan perumahan Mondokan. Depannya perumahan Mondokan. Depannya perumahan Mondokan. Loh, berarti deket loh. Dekat, nah makanya itu daripada beli jauh-jauh, mending beli aja. Sekalian ya. Oke. Iya. Buat kalian ya di rumah kalau mau yang dekat-dekat, yang mau beli langsung mampir aja. Tadi di mana tadi? Nantilah ya ditaruh di deskripsi ya kali ya. Mitra Sehat. Oke, jangan lupa, oke. Tapi masih gimana nanti? Toksiknya gimana ini? Masih? Udah, nggak ada yang mau diceritain. Aku pengen dengerin kau curhat nih sebenarnya. Jangan. Gimana? Jangan di sini lah. Jangan di sini ya. Di lain waktu. Nanti kan masih banyak yang ini seharusnya masih banyak loh. Maaf, masih banyak yang harus aku cerita. Tapi ya enggak. Ya. Stay tune aja ya. Nah, udah kan? Udah nih, puas kalian ya. Semoga pembicaraan kali ini bermanfaat buat kalian. Walaupun kita sering bercanda-bercanda, tapi ya kita ya gini, enaknya ngomong. Enak ngobrol sama gini. Tapi ada ilmunya juga. Iya, pasti ada value-nya lah istilahnya. Harus ada, poin-poinnya harus ada. Pasti ada. Tadi kan kita tadi udah nyebutin banyak hal kan ya. Iya, tunggu aja di serial berikutnya. Mungkin nanti saya sama Kak Yoga juga akan ngobrol mungkin dalam hal yang berbeda. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like video ini kalau Anda suka, dan dislike aja kalau misalnya nggak suka. Mungkin nanti bisa dikasih saran juga ya kalau misalnya di dislike. Komentar jangan lupa. Oke, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.